Mereka semua adalah anggota keluarga cabang atau keluarga sampingan, atau orang-orang dari keluarga bawahan. Mereka tidak berhak bersaing dengan putra dewa. Mungkin ada, tetapi mereka harus mengantre untuk bertanding dengan tuan muda sepertimu. Mereka selalu berada di belakang orang-orang dari keluarga utama. Dan lagi, insiden mata-mata keluarga bawahan yang terjadi sebelumnya. Keluarga tidak mempercayainya dia. Rantai kebencian, putra dewa putra tahu, cabang keluarga utama. Terakhir adalah keluarga bawahan. Saya adalah penerima manfaat. Saya tentu saja tidak melihat pengucilan semacam ini. Tetapi itu tidak berarti itu tidak ada. Apakah ada cara untuk menyelesaikannya? Saya bukan santa. Saya juga tidak percaya pada hantu kesetaraan manusia. Tetapi saya membutuhkan keluarga militer yang kuat. Untuk itu penting bagi semua orang untuk bersatu. Saya akan sedikit banyak meratakan kesenjangan ini. Orang-orang yang akan bertanding dengan tuan muda di masa depan. Semuanya mendaftar di sini. Saya akan membagikan kuota tantangan harian. Mengacak urutan. Tidak lagi membagi klan utama. Atau klan cabang. Apa harganya? Saya akan secara resmi menjadi penanggung jawab tuan muda di luar. Di mata orang luar, saya adalah wakil dari putra dewa. Menikmati hak istimewa. Dan jika Anda mau, Anda bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membentuk faksi. Siapapun yang ingin menghubungi saya, biarkan mereka menghubungi saya kan. Jika itu perintah tuan muda, saya tidak berani tidak mematuhinya. Selama tuan berbicara, saya tidak akan berani memiliki niat lain. Lakukan saja. Putra dewa datang. Salam untuk putra dewa. Kalian mengepungku di sini pasti ingin bertanding denganku. Lalu kenapa tidak maju? Yang mulia putra dewa, kami bukan dari keluarga inti. Bisa berlatih dan bertanding di sini sudah merupakan anugerah yang luar biasa. Kita pernah bertemu beberapa hari yang lalu. Putra dewa diam-diam kabur dari istana dan bertemu dengan saya. Set. Ah, ternyata kamu. Bangunlah. Betapa mulianya yang mulia putra dewa. Bagaimana kami bisa dibandingkan? Begini saja sudah baik. Benarkah? Kalau begitu aku juga akan begini saja. Apa yang mulia putra dewa lakukan di sini? Sedang berdiskusi tahu? Kalian juga duduklah. Siapa namamu? Aku. Lin Qingqi. Putra dewa ingin berdiskusi, panggil saja aku. Aku pasti akan menemanimu. Apa gunanya berdiskusi dengan mereka? Hahaha. Mereka hanyalah pecundang. Sebelumnya ada orang dari keluarga bawahan yang ingin menyerang putra dewa. Yang mulia harus berhati-hati. Menurutku selama itu keluarga Jun, baik itu cabang keluarga-keluarga utama atau keluarga bawahan, harus ada perbedaan antara utama dan sekunder. Tapi pada akhirnya, semua orang adalah satu keluarga. Sekuat apapun kekuatan keluarga, jika seperti pasir yang berserakan itu tidak akan berhasil. Jika suatu hari musuh asing menyerang, hanya dengan bersatu padu kita bisa menahan. Keluarga Jun sekarang sangat kuat, tapi itu belum cukup. Semua yang hadir, di masa depan kalian semua bisa menjadi harapan keluarga Jun. Dan juga harapanku. Itu adalah setelah keluarga Lin mengucilkanku. Satu-satunya yang kupegang teguh. Ternyata meskipun putra dewa berada di posisi tinggi, dia lebih berusaha dariku. Lebih berusaha dari siapapun. Dia adalah cahayaku. Penebusanku. Jadi untuk mempromosikan pertukaran, orang-orang yang ingin bertanding denganku di masa depan, langsung saja mendaftar ke pelayan wanitaku. Selama bisa bertahan satu jurus di bawahku, bayar sendiri. Akan diberi 1 pil.
Tentu saja bukan hanya bertanding denganku. Sebelum aku datang, kalian sendiri juga bisa bertanding. Setelah beberapa waktu, aku akan meminta pelayan wanita membuat peringkat. Bernama papan balik badan. Mereka yang berada di peringkat teratas bisa mengambil hadiah tambahan. Bagaimana menurut kalian para anggota keluarga inti? Lahir dari keluarga inti, sudah makan begitu banyak sumber daya. Tidak mungkin kalah dari anggota cabang kan? Kalah dari putra dewa. Kamu bercanda, meskipun masalah sumber daya tidak dapat disalahkan. Tapi bakatku ada di sini. Hari ini aku bersumpah. Di masa depan dibandingkan dengan semua orang yang berafiliasi dengan cabang keluarga. Aku akan memberimu satu tangan. Ini bukan penindasan. Mereka biasanya memiliki begitu banyak sumber daya kultivasi. Mengapa tidak mengambil keuntungan jika ada keuntungan? HMPH jika orang lain tidak bisa menang bahkan dengan satu tangan. Maka benar-benar tidak ada alasan lagi. Jadi beranikah Anda semua menerima tantangan ini? Dia bahkan memberimu satu tangan. Mengapa tidak berani? Aku juga ingin seperti putra dewa. Memukulinya sampai dia tidak mengenali dirinya sendiri. Bukankah batu jantung pedang leluhur ini baru saja diganti? Kamu belum tahu? Orang gila dari murid pertama itu sudah keluar dari pengasingan. Murid pertama, aku datang setelah mendengar tentang perbuatanmu. Dan bukan hanya dia. Seharusnya sudah sampai ke telinga orang-orang yang sedang berlatih di luar. Mungkin mereka semua akan kembali untukmu. Peringkat ganda. Resonansi prasasti dewa. Benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi lagi. Memang pantas menjadi adikku. Dia berumur 5 tahun ini. Mari kita kembali ketika dia berumur 10 tahun. Saat itu aku akan membawakannya sesuatu yang baik untuk menyehatkannya. Berani sekali tidak hanya membunuh iblis dan mengambil hatinya. Bahkan berani membantai keturunan naga kami. Apakah kamu benar-benar berpikir klan Jun masih sama seperti dulu klan Jun yang memiliki naga sejati? Haha, klan Jun tanpa naga sejati. Tetap saja klan Jun, malah kalian tidak akan mengira bahwa menjadi naga setelah berubah wujud adalah naga sungguhan kan? Sungguh menggelikan, hatiku yang mengambilnya. Aku di sini, jika punya nyali datanglah membalas dendam. Setelah hari ini zona terlarang ini tidak akan menjadi giliranmu lagi. Sombong. Ada apa yang mulia? Mungkinkah Anda terluka oleh kelompok ras asing tadi? Kalian bilang, hadiah apa yang disukai anak usia 5 tahun? Perempuan murid pertama itu juga cukup gila. Berbeda dengan An Luosin yang suka jahil. Aku juga tidak bisa menjelaskan perasaan itu. Misalnya sifatnya dingin. Seperti balok es abadi. Seolah tidak ada yang bisa menarik perhatiannya. An Luosin masih berani aku ganggu. Paling banter dikerjai sebentar. Tapi murid pertama itu berbeda. Aku bahkan tidak berani mengganggunya. Perempuan itu benar-benar berani membunuh. Dan perempuan ini selalu mengincar posisi dewa. Sekarang direbut olehmu. Dia pasti tidak terima. Kembali kemungkinan besar akan mencari masalah denganmu. Kamu harus hati-hati. Ini adalah pecandu bela diri dan orang gila. Murid pertama itu bernama Chu Yudian. Meskipun bermarga Chu, namun tak diragukan lagi mereka berasal dari keluarga Jun. Kudengar sang ksatria mengikuti nama keluarga ibunya. Chu itu memang berasal dari keluarga Chu, salah satu dari 10 klan besar. Salah satu dari 10 klan besar. Benar, di antara 10 klan besar. Secara terang-terangan hanya keluarga Chu dan keluarga Jun yang memiliki hubungan baik. Perlu disebutkan, tampaknya ada pergeseran kekuatan besar dari ras manusia di pengadilan abadi 10 arah. Tidak cocok untuk kultivasi ras iblis. Jadi banyak kekuatan iblis yang gagal dalam persaingan. Akhirnya menghilang tanpa jejak. Tadi kau bilang saat dia membelah batu jantung pedang. Dia mengatakan sesuatu. Tidak ada apa-apa, hanya satu kalimat "oh begitu". Lalu dia pergi. Aku tidak begitu mengerti maksudnya. Oh begitu, sang leluhur benar. Ada resonansi di antara para jenius. Saat kalian menguji batu jantung pedang, apakah kalian pernah berpikir benda ini bisa dibelah? Hanya memikirkan sudut masuk pedang, waktu menarik pedang, agar berbunyi lebih nyaring. Tentu saja, semua orang begitu. Jadi setelah dia melihat jejakku, dia tercerahkan. Ternyata tujuannya bukan untuk membuatnya berpikir, tapi untuk membelahnya. Karena aku sudah menempuh jalan ini, dia tentu bisa mengikutinya. Sepertinya aku tidak bisa berhenti. Aku harus terus berusaha. Kakak, aku mohon padamu, latihan jurus tetap latihan jurus. Jangan melakukan hal-hal yang menentang surga. Aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Tenang, kali ini bukan mantra. Hanya jurus pedang biasa. Terhadap masih satu gerakan. Kalau begitu aku datang. Pertama-tama ku ingatkan, ini adalah teknik mencabut pedang. Kecepatannya sangat tinggi. Kau harus hati-hati. Ah, terlalu mengerikan.
Kekuatan pedang ini bahkan terasa sakit, seperti wanita gila itu. Tidak, kau menerobos 9 alam spiritual. Setengah langkah alam ilahi. Dalam 2 hari tidak bertemu menerobos 3 alam. Benar-benar keterlaluan. Hati-hati. Kilatan pedang yang sangat cepat. Gerakanmu kali ini memang hebat, tapi hanya bisa digunakan sekali saat bertarung. Ah! Tidak mungkin. Kau menghindarinya, kan? Bisa melacak. Aku akan mati oleh pedang ini. Tidak bisa menghindar lagi. Selesai. Leherku. Lindungi aku. Apa yang kau pikirkan? Melihatku bergerak tapi tidak merespons sama sekali. Melamun apa? Sialan, kau tanya apa yang kupikirkan? Begitu kubuka mata, aku langsung melihat kilas balik hidupku. Masih sempat memikirkan apa lagi? Ilmu pedang siapa ini? Ada 2 pedang, masih bisa melacak. Lebih lagi menyerang titik vital. Kalau bukan karena kau berteriak tadi, aku mungkin sudah mati sekarang. Jangan buru-buru mengeluh. Coba lagi, aku menemukan pedang ini bisa diberi petir. Kekuatannya pasti lebih besar. Petir tidak. Tidak mau lagi, mati pun tidak mau lagi. Coba lagi, tenang, tidak akan terjadi apa-apa. Yang mulia Putra Dewa, sebenarnya kau bisa langsung bilang kalau kau menginginkan nyawaku. Tidak perlu berbelit-belit seperti ini. Aku akan memberikannya padamu, tapi aku benar-benar tidak bisa menahan pedang cahaya petir ini. Berita dari luar tentang Putra Dewa sudah dikonfirmasi. Pembersihan kali ini sangat besar gerakannya. Jun Hongxuan, kekuatan di belakang Daozi hampir dicabut hingga ke akar-akarnya. Keluarga Rong yang memimpin dan belasan keluarga bawahan. Ternyata 30%-nya telah disusupi. Sudahkah kau mencari tahu siapa di baliknya? Keluarga Fang yang telah merencanakan ini selama 30 tahun. Sebuah permainan catur selama 30 tahun belum dimainkan. Papan catur sudah dibongkar. Bagaimana leluhur menanganinya? Leluhur sangat marah. Semua keluarga yang terlibat, hingga kultivator berusia 1000 tahun. Bayi yang baru lahir sekalipun. Semua dipenggal untuk diperlihatkan kepada publik. Tidak ada yang tersisa. Adapun kepala pelayan yang pertama kali terungkap. Konon kepala keluarga sendiri yang bertindak. Langsung dijadikan abu. Memotong rumput hingga ke akar-akarnya. Ini adalah aturan keluarga Jun. Bagaimana kabar Hongxuan akhir-akhir ini? Yang mulia Daozi beberapa hari ini kehilangan akal. Terlihat jelas semakin lemah. Perlu bantuan? Aku bisa meminta keluarga untuk menekan rumor-rumor itu. Tidak perlu. Aku yang salah memilih orang. Tidak boleh membiarkan pengkhianat masuk ke keluarga Jun. Jika bukan karena kamu yang mengungkapnya, akibatnya tidak terbayangkan. Lagi pula kali ini mereka datang untukmu. Aku merasa bersalah. Setiap orang bisa saja salah menilai. Tapi aku harus memikul tanggung jawab ini. Aku adalah Daozi. Jika hal seperti ini terjadi, dan aku masih harus mengandalkanmu untuk membereskannya. Aku benar-benar tidak pantas menduduki posisi ini. Memang benar aku tidak salah menilai orang. Melihatmu baik-baik saja. Aku harus melanjutkan untuk menangani beberapa hal di arena latihan. Aku pergi. Berpura-pura tidak bersalah. Kalian semua dari keluarga bawahan. Siapa yang tahu apa yang mereka rencanakan di dalam perut mereka? Bahkan keluarga Rong menyelinap selama 30 tahun untuk menyerang Putra Dewa. Benar-benar menjijikkan. Aku yakin masih ada mata-mata di antara kalian. Putra Dewa adalah orang yang begitu baik. Kalian berani bersekongkol dengan orang luar. Cepat keluar dari prasasti dewa. Kami tidak punya. Tidak ada apa-apa. Fakta ada di depan mata. Apa yang kalian lakukan? Aku tahu ada kekacauan besar di tempat salib ke-20. Banyak mata-mata telah dibersihkan. Sebagian besar berasal dari cabang keluarga bawahan. Kemarahan kalian dapat dimengerti. Tetapi kalian melampiaskan kemarahan pada orang lain.
tidak memiliki gaya seorang yang kuat. Mereka yang bisa berdiri di sini hari ini untuk terus berpartisipasi dalam pertemuan. Bukan mereka yang telah diperiksa secara menyeluruh oleh petinggi keluarga. Kalian tahu ini di hati kalian, tapi masih saja berbuat salah dengan sengaja. Atau kalian ingin sesuatu yang lebih nyata? Mulai hari ini, semua cabang samping akan dipangkas. Semua keluarga bawahan akan diusir. Dengan begitu pasti tidak akan ada pengkhianat. Katakan padaku, apakah kalian berharap seperti ini? Keluarga Jun menganut supremasi kekuatan, tapi juga mengutamakan keterbukaan. Justru karena itu, kita bisa seperti sekarang ini. Konon binatang iblis kuno mengacaukan dunia. Leluhur menaklukkan semua binatang, bahkan memasukkan ras iblis yang dibuang semua orang ke bawah kekuasaan keluarga. Apalagi saudara-saudara yang masih memiliki darah manusia, menyebar ke setiap sudut alun-alun. Siapapun yang melanggar keluarga Jun akan memperlakukan dengan sopan. Siapapun yang mengganggu keluarga Jun, meskipun jauh mereka harus dihukum. Bagi para pengkhianat, tentu saja aku tidak bisa lunak. Tetapi di antara orang-orang yang hadir, meskipun banyak yang bukan dari garis keturunan langsung, apakah kalian akan karena kesalahan satu atau dua orang? Apa yang harus kita lakukan terhadap anak dewa itu? Apa yang harus dilakukan? Siapa musuhnya? Apakah aku masih perlu mengajarimu? Salah satu dari 10 keluarga Fang. Itu adalah musuh bebuyutan. Karena kamu tahu kemana pedang harus diayunkan. Mengapa kita harus bertarung di sini? Pikirkan baik-baik sendiri. Yang mulia anak dewa. Aku Lin Qingqi bersumpah. Tidak akan pernah mengkhianati anak dewa seumur hidup ini. Pikiran untuk mengkhianati keluarga Jun. Jika sumpah ini dilanggar, langit akan menghancurkan bumi. Murid keluarga Junku tidak pernah mengkhianati anak dewa. Tidak pernah mengkhianati keluarga Jun. Yang mulia anak dewa, kami tidak pernah mengkhianati anak dewa. Tidak pernah mengkhianati keluarga Jun. Aku tidak peduli apa yang kalian katakan. Aku hanya melihat apa yang kalian lakukan. HMPH Ting, anak ini memang pandai bicara. Semuanya bagaimana menurut kalian? Meskipun anak ini masih muda, namun pandangan dan strateginya jauh melampaui orang biasa. Hanya dengan beberapa kata ia berhasil meredakan perselisihan di dalam klan. Bahkan bisa mengumpulkan hati orang-orang. Keluarga militerku memiliki penerus. HMPH benar, tidak seperti putra dewa dari generasi sebelumnya. Hanya memiliki bakat, tetapi demi seorang wanita, pada akhirnya bahkan saat putranya bepergian, kelahirannya pun tidak ada. Urusan lama, jangan diungkit lagi. Perintahkan. Sampaikan pidato putra dewa barusan ke seluruh klan. Karena mereka ingin bermain, maka temani mereka sampai akhir. Target keluarga Fang, bersiap perang. Berani-beraninya menyentuh Xiao Liunian. Aku sangat menyukai anak itu. Hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Karena keluarga Fang berani mengulurkan tangan ini, maka potong semuanya untukku. Ya. Pengikutku sejak kecil sampai dewasa mati. Aku hanya melihat dari samping. Melihatnya dipenggal. Aku terus memberitahunya. Selama dia mengatakan yang sebenarnya. Selama dia mengatakan dia dipaksa. Aku bisa. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sampai pedang itu jatuh. Dia tidak bersuara sama sekali. Mungkin karena kau adalah Daozi. Dia punya alasan yang tidak bisa diungkapkan. Mungkin seperti kepala pelayan sebelumnya. Dia punya pegangan di tangan orang lain. Membuat Yang Mulia Senzi tertawa. Ternyata begitu. Setiap orang punya masalahnya sendiri. Aku akan menjadi lebih kuat. Lalu keluarkan semua orang yang bersembunyi. Untuk memulihkan nama baik mereka. Siapa yang misterius keluarlah. Ini Yang Mulia Senzi. Kau adalah Rong Junxian kan? Bagaimana kau bisa ada di sini? Aku pikir itu adalah jalan menuju reinkarnasi. Ikuti cahaya. Tanpa diduga aku sampai di sini Yang Mulia Senzi. Tapi aku tidak ingin Tuan Muda membalaskan dendamku. Keluarga Fang telah memainkan permainan yang sangat besar. Masa depan Tuan Muda cerah. Seharusnya aku tidak menghancurkan diriku sendiri demi bidak sepertiku. Dia menganggapmu sebagai saudara kandung. Sekarang aku hanya ingin membalaskan dendammu. Dia tidak bisa bersaing. Itu adalah salah satu dari 10 keluarga besar. Selama bertahun-tahun di keluarga Jun, pernahkah Anda membocorkan rahasia? Tidak pernah. Lalu apa tujuan mereka menempatkanmu di sini? Tidak ada tujuan tertentu, hanya duri yang tersembunyi. Baru pada beberapa waktu lalu aku mendapatkan tugas pertama, mencari informasi tentang Shen Zining. Ternyata itu adalah pejabat mati yang belum sempat bertindak. Lalu bagaimana menurutmu tentang keluarga Jun? Aku seperti tidak berani berkomentar sembarangan. Terlahir sebagai bidak catur. Tidak punya pilihan, namun jika ada kehidupan lain.
Aku ingin terlahir di keluarga Jun. Baiklah, aku percaya padamu. Ini adalah kayu pengasuh jiwa. Masuklah, aku jamin jiwamu tidak akan tercerai-berai. Jangan salah paham, ini bukan untukmu. Karena keluarga Fang berani mengganggu urusanku. Tidak pantas jika aku tidak membalasnya. Harapan orang hidup telah kubawa. Sekarang harapan orang mati pun jatuh padaku. Ada kabar dari Aula Musyawarah. Beberapa kaisar agung memintamu untuk datang berdiskusi cara menangani masalah keluarga Fang. Aku datang sekarang. Liu Nian telah tiba. Hahaha. Mari duduk di dekat kakek di sini. Apa, duduk di tempatmu? Hahaha. Cucuku yang baik, kemarilah duduk di dekat leluhur. Inikah putra dewa? Memang luar biasa. Itu bukan tubuh suci bawaan dan janin tahu. Belum lagi saat lahir, sudah memikul gerbang surgawi. Apakah gerbang langit dan bumi itu nyata? Jika gerbang surgawi terbuka, apakah aku juga punya harapan untuk naik menjadi kaisar surgawi? Mengapa kamu ingin menginjak kepalaku? Dengar, aku tidak berani. Bukankah ini semua demi keluarga Jun? Hahaha. Lihatlah dirimu yang pengecut. Hahaha. Baiklah, mari kita bicara serius. Liu Nian, kamu juga sudah mendengarnya. Keluarga Fang harus dihajar, tapi ada satu masalah. Keluarga Ye berlatih jalan tanpa emosi, menekankan keseimbangan, bersikap netral. Keluarga Qin penuh dengan niat buruk. Apakah keluarga Fang punya bayangan keluarga Qin di belakangnya kali ini? Sulit dikatakan, aku punya perjanjian dengan dua kaisar langit lainnya. Tidak bisa bertindak sembarangan, meskipun keluarga Fang adalah tikus. Tetapi jika terjadi perkelahian, pasti akan melibatkan banyak pihak. Ya, tanpa bukti langsung bertindak. Keluarga Ye pasti akan ikut. Ini adalah dilema saat ini. Mengerti? Dengan kata lain, jika kita ingin pihak lain bertindak, kita harus siap untuk mengalahkan seluruh 10 arah pengadilan surgawi. Benar-benar sulit untuk bertindak. Dengan kata lain, karena keluarga Jun kita, saat ini belum bisa mengalahkan seluruh 10 arah pengadilan surgawi. Begitukah? Bagus sekali. Anak ini sesuai seleraku. Keluarga Jun kita cepat atau lambat akan mengalahkan seluruh 10 arah pengadilan surgawi. Tentu saja, cucu kesayangan butuh apa? Katakan saja pada kakekmu. Memang benar seperti yang kau katakan. Saat ini sekutu kita di pengadilan surgawi hanyalah keluarga Chu. Meskipun tikus-tikus lain jika dihitung satu persatu, tidak cukup untuk satu tangan. Tapi keluarga Ye dan Qin itu benar-benar merepotkan. Liu Nian, apakah kau punya cara? Katakan saja, aku ingin mendengarnya. Leluhur para tetua sekalian, mengenai masalah keluarga Fang ini, aku benar-benar punya cara. Oh, katakan saja. Keluarga Fang menargetkanku, karena mereka takut padaku si variabel ini. Takut leluhur akan menggunakan gerbang ilahi ini untuk menerobos kaisar pertama. Dua keluarga lainnya tidak membantuku. Juga karena mereka takut keluarga Jun akan mendominasi. Karena situasi tidak memungkinkan untuk memusnahkan mereka secara langsung. Mengapa tidak mengganti strategi? Keluarga Fang ingin mematikan masa depan kita. Mengapa kita tidak bisa mematikan masa depan mereka? Pukul ular di kepala. Jika kita bisa memusnahkan generasi muda keluarga Fang para pembunuh. Atau lebih kejam lagi, bunuh semuanya. Tidak perlu kami bertindak. Keluarga-keluarga di 10 pengadilan abadi yang ingin masuk 10 besar. Tentu saja akan membagi habis harimau ompong ini. Trik sang dewa kecil meminjam pisau untuk membunuh dewa ini memang sangat cerdik. Jika berhasil, keluarga Fang memang akan hancur tanpa perlawanan. Tapi taktik seperti ini terlalu picik. Benar, keluarga Ye mempraktikkan jalan tanpa emosi. Keluarga Qin mempraktikkan jalan. Keluarga Fang bisa bermain trik licik. Tapi kita akan menghancurkan mereka. Seperti semut. Mengapa aku harus bersembunyi di kegelapan dan merencanakan? Jika ini tersebar, itu akan merusak reputasi keluarga Jun. Rencana tikus memang tidak cocok untuk keluarga Jun. Tapi aku tidak pernah bilang akan membunuh. Aku leluhur sebagai putra dewa. Pada hari ulang tahunku yang ke-10 pasti akan mengadakan pesta besar. Saat itu aku akan mengundang keluarga dari 10 arah. Oh, maksudmu mengundang keluarga Fang? Bahkan tidak perlu mengundang. Keluarga Fang sudah terekspos. Tahu aku adalah tubuh suci bawaan. Selama aku hidup, mereka akan gelisah. Ini adalah kesempatan yang sangat baik. Mereka pasti tidak akan melewatkannya. Secara terang-terangan tidak berani bertindak.
Tapi secara diam-diam pasti akan mengirim orang. Misalnya jenius yang mereka simpan. Karena itu, aku akan berdiri di sana menjadi umpan. Selama mereka tidak tahan untuk bertindak lebih dulu di wilayah keluarga Jun. Maka bukan kita yang menggertak, melainkan mereka mencari jalan kematian sendiri. Ini bukan pembunuhan diam-diam, ini pembunuhan terang-terangan. Sangat tinggi, sungguh tinggi. Aku dengar keluarga Fang memang memiliki tubuh suci yang lahir. Tersembunyi sangat dalam, dianggap sebagai harapan kebangkitan keluarga Fang. Jika kesempatan ini digunakan untuk membunuh orang ini, nasib keluarga Fang pasti akan terputus selama 100 tahun. Tidak hanya itu, selama ada bukti kuat keluarga Fang bertindak di perjamuan kita, maka bukan kita yang menggertak, melainkan mereka mencari jalan kematian sendiri. Apalagi yang bisa dikatakan keluarga Ye dan keluarga Qin. Benar saat itu kita punya alasan yang sah. Kita tidak akan menindas yang lemah, melainkan terpaksa membela diri. Langsung saja musnahkan keluarga Fang. Bagus sekali pembunuhan terang-terangan. Baiklah, kalau begitu ikuti kata-kata Liu Nian. Persiapkan pesta ulang tahun 10 tahun. Sebarkan undangan. Selama keluarga Fang berani bertindak, itu berarti mencari mati sendiri. Keluarga Ye dan keluarga Qin juga punya putra dan putri dewa. Apa yang berani mereka katakan? Jika mereka berani menghalangi, itu berarti secara terbuka mendukung pembunuhan putra dewa. Saat itu bahkan jika perang pecah, keadilan akan ada di pihak kita. Prasyaratnya adalah keluarga Fang harus masuk perangkap. Tetapi keluarga Fang telah merencanakan selama 30 tahun. Sekarang rencana itu gagal. Mereka lebih cemas dari siapapun. Oh, waktu tinggallah dulu. Apakah leluhur masih punya perintah? Bagaimana pendapatmu tentang tunanganmu itu? Tunangan Qiyu Jin Yao, putri haram Qiyu Ren, membunuh kakak untuk naik tahta. Ini jelas sekali naskah protagonis wanita. Mungkinkah ada masalah di pihak sana? Beberapa hari yang lalu, berita dari keluarga Qiyu. Dia disergap saat berlatih. Meskipun nyawanya selamat, namun kultivasinya anjlok. Dan matanya juga buta. Kultivasi hilang sama sekali. Mata buta. Plot ini terasa sangat familiar. Liu Nian, kami tahu kau adalah anak yang setia. Tapi sekarang dia sudah cacat. Pernikahan ini juga tinggal nama. Ditambah lagi kita harus berurusan dengan keluarga Fang. Membutuhkan lebih banyak sekutu. Karena keluarga Qiyu sudah membatalkan pertunangan. Kami telah menghubungimu dengan keluarga Ye. Selama kau menikah dengan keluarga Ye pasti akan tetap netral. Bahkan berpihak pada kita. Keluarga Ye memang di depan kepentingan keluarga. Keinginan pribadi tidak berarti apa-apa. Kecuali aku mencapai langit dan bumi. Kalau tidak aku hanya akan menjadi bidak di papan permainan. Jangan salahkan leluhur yang berhati serigala. Ini adalah keputusan yang sudah lama dibuat. Pihak keluarga Ye juga sudah setuju, tapi jangan khawatir. Untuk menjaga perasaanmu, pernikahan ini hanya formalitas. Formalitas. Keluarga Ye punya seorang gadis. Kultivasinya menyimpang. Sudah koma selama bertahun-tahun. Tidak ada kemungkinan kultivasi lagi. Dia adalah calon tunangan barumu. Cukup dengan nama, bisa menenangkan keluarga Ye. Dia juga tidak akan mengganggu hidupmu. Setelah badai ini berlalu, jika gadis dari keluarga Qiyu pulih, tidak masalah jika kau menerimanya lagi. Ini adalah perjodohan politik terbaik. Maksimalkan keuntungan, bahkan tanpa perlu dia membayar harga yang substansial. Hanya butuh sebuah nama. Liu Nian mengerti. Semuanya terserah pada pengaturan leluhur. Jangan berlarian kemana-mana selama beberapa tahun ini. Berkonsentrasilah pada kultivasi. Saat kau terjebak di alam roh tingkat 9 hari kelima, saatnya menerobos telah tiba. Inilah alam dewa. Konversi energi spiritual tidak lagi terhalang. Api unggun menyala. Durasi ditingkatkan menjadi 8 menit. Gerakan ini disebut bunga api yang mengalir. Keluarga Fang, apakah kalian siap menerima hadiah besar ini? Yang mulia sudah bangun. Dengan begini akan lebih mudah bagi Luosin untuk merawatmu nanti. Siap sedia kapan saja, melayani dari dekat. An Luosin inilah yang kau sebut sedikit modifikasi. Ya, apakah yang mulia tidak menyukainya? Lupakan saja pelayan pribadi, memang seharusnya begitu. Lagi pula aku membutuhkan seseorang untuk melindungiku kapan saja selama periode ini. Fisik bawaan memiliki kekuatan ilahi bawaan. Perasaan ini memang baru. Ah. Belum cukup. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan berhenti. Murid pertama telah memasuki alam laut roh, menyentuh domain. Meskipun Jun Hongxuan mempertahankan posisinya sebagai murid, dia hanya bisa berusaha keras untuk mengejar.
Inilah orang yang dia pandang baik. Mengambil sumber daya yang dibagikan oleh Putra Dewa, dan berlatih sampai menjadi seperti ini. Bukankah itu murid pertama yang selalu bertapa? Meskipun Lin Qingqi adalah seorang jenius, dia tidak bisa bertahan lebih dari 3 gerakan di bawah tangannya. Terlalu menyedihkan, sungguh konyol. Jika begitu lemah, jangan memonopoli sumber daya. Diam. Aku mengakui kekalahanku dalam keterampilan. Tapi kau tidak boleh merendahkan Yang Mulia Putra Dewa. Murid pertama. Kau datang. Ada urusan denganku, aturanmu. Jika aku menang aku bisa makan bersamamu. Hari ini aku yang pertama. Yang Mulia, apakah aku sangat tidak berguna? Tidak. Aku tidak pernah menganggapmu tidak berguna. Tapi, dia adalah murid pertama, jauh lebih tua darimu, bahkan sudah memahami alam. Wajar jika kau belum bisa mengalahkannya sekarang. Lin Qingqi, jika tidak ada yang memberitahumu, kalau begitu aku memberitahumu, kau sangat luar biasa, lebih luar biasa dari banyak orang di sini. Kau yang termuda di sini, namun yang paling berusaha. Orang lain tidak tahu, tapi aku tahu, mereka adalah kebanggaan yang dipilih dengan cermat oleh keluarga Jun. Dan kamu berdiri di garis start yang sama dengan mereka, dengan melewati malam-malam sepi satu persatu. Lin Qingqi, kamu benar-benar hebat. Dia tahu segalanya. Dia selalu mengawasiku. Penderitaanku terbayarkan. Aku tidak sebaik yang dikatakan Yang Mulia. Yang Mulia begitu lembut. Mungkin dengan memanfaatkan saat ini aku bisa mengatakannya. Bisakah aku menjadi pengikut Yang Mulia di masa depan? Akhirnya mau mengangkat kepala juga. Wajah yang begitu cantik, kenapa selalu menunduk? Percaya diri sedikit. Ingin menjadi pengikutku. Tidak bisa selalu menunduk. Di masa depan, kau harus tegak dan angkuh. Injak semua orang di bawah kakimu. Hanya dengan begitu kau berhak berdiri di belakangku. Jadi Lin Qingqi, jadilah lebih kuat. Selama kau mengangkat kepala, kau akan melihat cahaya. Baik. Ada urusan apa mencariku? Aku harap kau secara sukarela melepaskan posisi Putra Dewa. Mengapa? Gelar Senzi bukan hanya sebuah gelar, tapi juga posisi yang sangat berbahaya. Kau sudah melihat apa yang terjadi pada keluarga Fang. Selama kau masih di posisi ini, setiap hari akan ada satu poin bahaya lagi. Kau ingin menyesatkanku. Keluarga Fang tidak benar-benar menyerangku. Sebaliknya, akulah yang menyerang lebih dulu. Mengungkap mata-mata. Jika bukan karena aku, rencana keluarga Fang mungkin benar-benar akan terlaksana. Jadi alasanmu benar-benar omong kosong. Sebaliknya, aku dengar kau selalu mengincar posisi Senzi. Mungkinkah karena iri kau ingin membujukku mundur? Sekarang leluhur memihakku, murid-murid mengagumiku. Aku adalah Senzi yang sah dari keluarga Jun. Kau memang sangat cerdas. Ini tidak berhasil dengan cara keras. Sebenarnya aku ini bibimu. Bibi. Posisi Putra Dewa Jun Liunian. Siapapun boleh mendudukinya, tapi hanya kamu yang tidak bisa. Bibi mohon padamu.
Tolong jangan jadi putra dewa ini lagi ya. Mengapa? Aku tidak bisa mengatakannya. Tapi aku yakin kamu akan menjadi putra dewa yang sangat kompeten. Di masa depan namamu akan bergema di 3000 jalan. Semua orang akan mengenalimu. Kamu akan memimpin banyak orang menempuh jalan yang tidak berani dibayangkan siapapun. Jika demikian, mengapa kamu masih menghentikanku? Karena sikapnya seperti ini. Jelas-jelas tahu aku akan berhasil di masa depan. Namun dia berusaha keras menghentikanku. Mungkinkah dia terlahir kembali? Apakah masa depanku baik-baik saja? Tidak. Sama sekali tidak baik. Apapun yang terjadi di masa depan, aku hanya peduli pada posisi dewa ini sekarang. Aku tidak akan mundur. Karena aku tidak bisa menghentikanmu. Ambil ini. Gelang penyimpanan ribuan alam. Ruang ini lebih besar dari liontin giok yang diberikan leluhur. Dan saat memakainya, aku bisa merasakan kekuatan yang tak ada habisnya. Menyehatkan tubuh. Sangat cantik, terima kasih. Datanglah ke sini lagi nanti. Bagus sekali. Sangat bagus, bukan? Ah. Bibi. Sembilan alam laut roh. Dia benar-benar menyembunyikan kultivasinya. Ah. Datanglah ke sini lagi nanti. Aku bisa membimbingmu berlatih. Kakek. Kemajuan pesat. Tubuh suci Kaisar Bailey memang mendominasi. Tapi ingatlah untuk berhati-hati, jangan sampai fondasi tidak stabil. Cucu mengerti. Ada dari keluarga Jun. Selesai. Meskipun bidak yang kita tanam telah dicabut hingga ke akar-akarnya. Tapi itu juga mengkonfirmasi satu hal. Memang ada tubuh suci bawaan yang hidup lahir. Tidak heran mereka akan mengajak kita bekerja sama. Fang Seng, kamu fokuslah berlatih. Satu-satunya kesempatan ada di pesta ulang tahun ke-10 putra dewa keluarga Jun. Pada saat itu sama sekali tidak boleh ada kesalahan. Kakek, ada satu hal yang tidak ku mengerti. Jika tubuh suci bawaan itu benar-benar terkait dengan gerbang misteri langit dan bumi, biarkan dia tumbuh. Buka gerbang dewa. Semua orang akan mendapat manfaat bersama. Bukankah itu lebih baik? Bahkan jika itu adalah musuh bebuyutan. Tetapi jika gerbang dewa terbuka, keluarga Fangku belum tentu tidak bisa menghasilkan kaisar langit diam. Gerbang dewa terbuka. Bahkan jika keluarga Fang bisa menghasilkan kaisar langit. Bagaimana dengan keluarga Jun? Apakah leluhur keluarga Jun juga berpeluang menjadi kaisar sebelumnya? Saat itu kita masih akan selamanya tertindas. Aku berani memastikan, begitu leluhur keluarga Jun naik tahta, hal pertama adalah memusnahkan keluarga Fangku. Jika bukan karena bantuan orang luar, kita tidak akan memiliki kesempatan ini. Orang luar, haha. Bahkan jika itu bidak atau digunakan sebagai tombak, hahaha, jika keluarga Jun tidak memiliki kaisar sebelumnya, keluarga kami masih punya kekuatan untuk bersaing. Tetapi jika keluarga Jun benar-benar memiliki seorang kaisar leluhur, maka itu benar-benar akan menutupi langit dengan satu tangan. Pada saat itu semuanya akan berakhir. Dengarkan, bersiaplah dengan baik. 5 tahun kemudian di pesta ulang tahun ke-10 anak dewa itu. Bunuh dia. Jangan khawatir akan ketahuan. Akan ada orang lain yang membantu saat itu. Kamu hanya perlu fokus meningkatkan kekuatan. Cucu mengerti. Pasti tidak akan mengecewakan membunuh anak dewa, meskipun sama-sama tubuh suci. Tapi aku memiliki tubuh suci surga 1000 kesengsaraan. Ada orang kuat yang mewariskan kekuatan dan menyembunyikannya selama lebih dari 10 tahun. Jun Liunian itu, bahkan jika itu adalah tubuh suci bawaan Janin Tao. Pedang raksasa ini kenapa terus-terusan di langit? Jika tidak mencabut pedang, maka tidak akan menghabiskan kekuatan pedang. Masa harus langsung memukul orang dengan pedang 10 meter? Anakku, kamu harus ingat. Keluarga Chu kita berbeda dengan keluarga lain.
Berbeda bagaimana? Tidak muncul di langit dan bumi. Itu karena waktunya belum tiba. Begitu waktunya tiba, aku bisa naik angin. Melayang ke 9 langit. Kapan waktu itu tiba? HMPH lihat langit. Ibu kamu benar-benar tidak punya bakat kultivasi ya? Tentu saja, kalau tidak bagaimana mungkin ibumu ini berakhir dengan perjodohan. Benar juga. Menipu hantu saja aura berbahaya seperti ini. Meskipun dia selalu terlihat santai. Tapi jelas dia adalah seorang master tersembunyi. Oh ya, beberapa hari lagi aku ingin pergi ke keluarga Kyu untuk menemui kakak perempuanku. Dulu bilang umur 7 tahun akan pergi. Yong menundanya sampai sekarang. Pergi jauh iya, baguslah. Dengar kata leluhur, kau telah membangkitkan hati Tao tertinggi. Fokus utama pada mengendalikan pedang. Sebenarnya seni Tao keluarga Jun biasa saja. Tapi benda ini, menurutku sangat cocok untukmu. Pedang datang ke depan tubuh. Pedang bergerak mengikuti jari. Ini adalah teknik Taoisme murni. Agak seperti perkataan menjadi kenyataan. Gerakan pertama dapat memurnikan pasir batu kain dan kayu di sekitarnya menjadi pedang. Gerakan kedua adalah teknik tingkat lanjut untuk mengendalikan pedang. Kilatan pedang seperti api. Pedang membuka gerbang surgawi. Karena harus keluar, membawa lebih banyak barang untuk melindungi diri selalu baik. Karena kamu menyukai barang-barang besar itu, teknik pedang api ini dikombinasikan dengan hati Tao tertinggimu. Seharusnya bisa menghasilkan banyak trik. Jika kamu merasa tidak cukup, ambil ini juga. Ini adalah teknik hati tertinggi keluarga Chu. Kitab suci Tao surgawi, setara dengan gulungan perikilin keluargamu Jun. Jangan lihat aku yang terlihat seperti ikan asin ini. Dulu aku juga keturunan langsung keluarga Chu. Membuat hal seperti ini cukup mudah. Setingkat Kaisar Sutra, berikan padaku untuk putraku. Siapa yang berani berkata apapun? Jika ada yang tidak kamu mengerti dalam kultivasi, tanyakan padaku. Alis dan matanya lebih mirip dia. Tapi keberanian dan kualitas ini diwarisi dariku. Awalnya hanya sebuah transaksi keluarga. Aku berpikir untuk pulang dan terus bersantai setelah misi selesai. Tidak menyangka akan ada kecelakaan kecil seperti itu. Selama 8 tahun ini, menemaninya berjemur dan mengupas buah. Perasaan dibutuhkan seperti ini. Ternyata tidak buruk. Ibu di sini tertulis bahwa jika dikultivasikan hingga ekstrim, bisa mendengar suara langit dan bumi. Tapi kenapa aku bisa mendengarnya bahkan sebelum berlatih? Benarkah? Mungkin karena darah keluarga Chu mengalir dalam dirimu. Kalau begitu, apa yang dia katakan? Agak campur aduk, tapi ada satu kalimat yang terdengar cukup jelas. Mengatakan kamu sangat berbahaya. Begitu ya, kalau begitu anakku benar-benar anak kesayangan Dao Agung. Suara Dao Agung ini berisik seperti dengungan lalat. Semua orang di keluarga Chu bisa mendengarnya. Itu terlalu menyedihkan. Berani membandingkan suara Dao Agung dengan lalat. Mungkin hanya kamu saja. Kakak aku datang untuk menyerahkan tahun-tahun yang berlalu. Sudah waktunya berangkat. Bibi, kebiasaan bergandengan tangan ini tidak bisa diubahkan? Sudahlah, siapa suruh itu keluarga sendiri. Tunggu sebentar. Anakku, apakah kamu ingin pergi ke keluarga Chu? Itu rumah nenek, cepat atau lambat kamu harus pergi ke sana kan? Tidak. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa, pergilah. Yuxi, aku ingin bicara denganmu secara pribadi. Biarkan Liunian menunggu di luar dulu. Kalau begitu aku akan pergi berkemas dulu. Bakatnya biasa saja, tidak punya bakat. Hei, keluarga Chu masih memiliki Dewi. Kapan kamu menjadi begitu rendah hati? Diam. Jika bahkan Dewi tidak dapat mendengar suara Jalan Agung, siapa lagi di keluarga Chu yang bisa mendengarnya? Kamu jelas tahu, Liunian adalah bayi suci yang telah ditunggu-tunggu keluarga Chu selama 10.000 tahun. Kau takkan bisa menyembunyikannya. Ya, lalu bagaimana denganmu? Gagal bersaing untuk posisi Dewi. Datang ke keluarga Jun menjadi murid saja sudahlah. Mengapa kau juga harus mengganti nama? Chu Yuxi, aku sudah lama memberitahumu. Kau gila sendiri, aku tidak peduli. Tapi jangan kau ganggu Liunian. Dia masih muda dan tidak cocok untukmu. Kumohon, bolehkah aku memintanya? Sejak hari itu, kau berubah, sering melamun dan menangis. Bahkan meninggalkan segalanya dan datang ke keluarga Jun. Apa yang sebenarnya kau lihat dalam ujian surga? Apa yang kau lihat? Aku bermimpi di dalamnya. Dalam mimpi itu, ada penyesalan seumur hidupku. Bibi, ayo kita pergi. Baik, ayo kita pergi.
Cepat. Cepat beritahu kepala keluarga. Tidak perlu repot. Di mana? Yang Mulia Putra Dewa, silakan ikuti aku. Cuir. Ini adalah putra dewa dari klan Jun. Setelah dia dicabut kultivasinya, dia selalu tinggal di sini. Kembali Tuan Muda, nona saya setelah klan Jun mengumumkan pembatalan pertunangan. Baru dipindahkan ke sini. Bahkan jika kultivasinya hilang, selama ada nama klan Jun, keluarga Qiyu tidak akan berani memperlakukannya dengan buruk. Ternyata tanpa kontrak pernikahan itu, dia bahkan tidak bisa muncul di keluarga Qiyu. Orang-orang dari klan Jun datang. Tidak pergi ke aula utama. Mengapa datang ke tempatku? Tuan Muda saya menyuruh saya untuk melihatmu. Apakah Tuan Muda Anda adalah dia? Benci aku juga. Aku adalah penjahatnya, ditakdirkan untuk bertarung dengan anak takdir. Air keruh ini. Kau seharusnya tidak masuk lagi. Apakah dia baik-baik saja? Begitulah adanya, tidak yakin tidak baik. Dia adalah putra dewa keluarga Jun. Harapan banyak orang membebaninya. Dia pasti sangat lelah. Selalu berusaha keras. Sebenarnya Tuan Muda saya tidak terlalu berusaha keras. Beberapa hal hanya dilakukan sambil lalu. Adapun mengapa dia tidak datang menemuimu, aku yakin dia ingin bertemu. Kau sama sekali tidak dipanggil olehnya. Musuhnya begitu banyak. Apakah kau ingin mengorek informasiku? Atau sengaja datang untuk merendahkannya? Mengapa dia tidak datang menemuiku? Itu urusannya, bukan giliranmu untuk mengkritik. Kau tidak memahaminya, maka kau tidak berhak bicara tentang dia keluar sana. Pil ini adalah obat suci khusus yang dicari oleh putra dewa untuk menyembuhkan luka. 1 butir saja sudah cukup untuk membantumu pulih seperti semula. Adapun matamu, Tuan Muda berkata tunggu sebentar lagi. Dia akan menemukan. Aku datang atas perintahnya untuk mengantarkan obat kepada Nona Qiyu. Tidak ada niat buruk, ternyata hanya pengantar barang HMPH. Aku tidak akan mempersulitmu, karena kau adalah orangnya. Ceritakan padaku tentang dia. Di panggung prasasti ilahi hari itu, 3 pukulan darinya, menyebabkan prasasti ilahi beresonansi. Semua orang terkejut, kemudian dia menguasai pedang surgawi. Pedang itu hampir membelah formasi besar kuil putra ilahi. Ini memang sesuai dengan gayanya, sangat mendominasi. Juga mata-mata dari keluarga Fang itu. Dia juga yang mengungkapnya secara tidak sengaja. Bagaimana mungkin ada orang yang ingin menyakitinya? Padahal dia begitu baik. Orang-orang ini pantas mati. Begitu baik. Jika kau tahu aku hanya membesarkanmu sebagai hewan peliharaan dulu, apa yang akan kau pikirkan? Lagi pula kau dulu begitu baik padaku. Begitu baik sampai aku mengira kau tulus. Mengapa kau tahu begitu jelas? Aku, Dajia, kau pasti orang yang paling dekat dengannya kan? Mengirimmu kemari, menunjukkan dia sangat peduli padaku. Ku beritahu diam-diam, jangan beritahu dia, obat-obatan ini tidak akan aku minum. Mengapa? Asalkan meminum ini, lukamu akan sembuh, kultivasimu juga akan pulih, bahkan bisa lebih cepat mengejar langkahnya. Berbeda. Dia adalah putra dewa, terlalu tinggi berdiri. Jika aku mengambil barangnya, aku hanya akan menjadi bawahannya, burung kenari peliharaannya. Tapi aku tidak mau seperti ini. Aku ingin berdiri bersamanya, melihat pemandangan di matanya, bukan sebagai gantungan miliknya. Aku tidak mau jadi vas bunga. Dia boleh mengambil barangku, tapi aku tidak bisa bergantung pada kemurahan hatinya, karena kita memang tidak berasal dari dunia yang sama. Kecuali aku punya kekuatan yang kudapatkan sendiri. Tuan tolong jangan pergi. Silakan lihat. Mengapa harus aku? Padahal aku baru saja bertemu dengannya. Akhirnya aku bisa membalas dendam. Akhirnya keluargaku mengakuiku. HMPH Ting. Meskipun aku tidak pernah mengatakannya cinta, tapi cintanya terpancar jelas. Canggung dan berat. Dia ingin bertemu dengannya, tapi dia takut dia akan melihat dirinya yang hancur.
Nona kudengar dari pihak kepala keluarga akan memilih beberapa murid muda dengan tingkat kultivasi tinggi untuk pergi ke keluarga Jun. Untuk berpartisipasi dalam perjamuan 10 Luo Dewa sebagai wajah. Apakah kita tidak pergi melihatnya? Untuk apa pergi? Aku seorang tunanetra, dan juga tunangan yang telah diputuskan pertunangannya. Pergi hanya akan mempermalukannya. Cukup tahu dia baik-baik saja. Fokusku saat ini adalah pelatihan strategis kepala keluarga yang akan datang. Cuir kemarilah dan sisir rambutku. Sudah datang Nona. Nona. Aku teringat tuan muda tempo hari yang ingin menyisir rambutmu. Bagaimana kau menolaknya dengan tegas? Tuan muda itu, maksudmu pelayan itu kan? Bagaimana bisa rambut wanita disentuh sembarang orang? Selain ayah, hanya suami masa depan yang boleh menyentuhnya. Ya Nona paling patuh aturan Ting. Cuy jangan mengada-ada. Surat-surat ini sebenarnya ada apa? Ada apa? Kertas ini sangat halus. Tidak ada bau tinta sama sekali. Haha Nona. Itu pasti kosong. Apa? Lagi pula tuan muda itu hanya datang sesekali. Mana ada waktu untuk menulis surat setiap hari. Setiap kali dia hanya mengambil selembar kertas putih dan duduk di sana mengarang. Membacakannya untukmu, mengarang, dia. Nona dia juga bilang tidak punya waktu untuk datang lagi nanti. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu lagi. Sebenarnya pelayan itu adalah putra dewa dari keluarga Jun sendiri. Dirinya sendiri. Tidak heran aku selalu merasa sangat akrab. Ternyata dia selalu ada. Dia adalah anak dewa yang agung. Begitu sibuk. Namun bersedia menyamar sebagai pelayan menemaniku. Orang cacat ini telah berbicara selama 2 tahun. Karena kau yang memberikannya, maka aku akan memakannya. Aku tidak bisa lebih lambat lagi. Jika dia selalu menungguku, maka aku harus mengejarnya secepat mungkin. Pasangan ini benar-benar tidak normal. Satu berpura-pura menjadi dewa dan menjadi pelayan. Satu lagi memakan pil sebagai makanan sangat cocok. Keluarga Jun selalu sombong. Pada acara seperti ini di masa lalu mereka tidak pernah mengirimkan undangan kepada kami. Kali ini mereka datang sendiri. Ini jelas merupakan jamuan Hongmen. Memang keluarga Jun mungkin punya rencana. Rencana? Lalu bagaimana? Kita memang berencana mencari alasan untuk datang. Sekarang mereka memposting sendiri. Itu menghemat urusan kita. Panah sudah terpasang di tali busur. Harus dilepaskan. Fang Seng, jika kau berpasangan dengan putra dewa keluarga Jun itu, apakah kau punya keyakinan? Menurut laporan mata-mata, meskipun dia adalah tubuh suci bawaan benih Dao, tapi bagaimanapun dia baru berusia 10 tahun. Bahkan jika dia sangat berbakat, saat ini paling banter adalah alam Ling Dao. Kakek sejujurnya, 20 tahun melawan 10 tahun. Ini murni penindasan yang kuat terhadap yang lemah. Tidak akan terdengar terhormat jika tersebar. Jangan ceroboh. Jika bukan karena rencana, keluarga Lin mengira kita adalah mangsa yang terperangkap. Tetapi mereka tidak tahu kita akan memutus garis keturunan mereka. Ingat kali ini ada bantuan dari luar. Pada saat itu seseorang akan menciptakan kesempatan 1 lawan 1 untukmu. Kau telah disembunyikan selama bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu latar belakangmu. Setelah semuanya selesai, seseorang akan mengantarmu pergi. Bahkan jika semuanya terbongkar, mengorbankan satu Fang Seng untuk mendapatkan kaisar masa depan keluarga Jun. Perdagangan ini sangat berharga. Cepat lihat. Itu adalah undangan keluarga Jun. 10 arah pengadilan abadi. Sepertiga dari 10 arah. Sepuluh kepala keluarga Wen tiba. Menyerahkan hadiah ucapan selamat. 10 botol roh jernih 7 ilusi. 1000 botol sungsung ilahi tingkat atas. 7 ilusi roh ilahi zamrud. Keluarga Wen kali ini benar-benar bermurah hati. 10 kepala keluarga Qiu Tao. Persembahkan 100 butir benih padi sebagai hadiah. 100 butir benih padi. Benda ini sulit dicari satupun. Ini adalah harta karun yang digunakan untuk memurnikan janin Tao di alam Sil. Apakah keluarga Qiu ini telah mengeluarkan semua cadangan mereka? Keluarga Ye akan tiba dalam 3 hari. Persembahkan hadiah. 100 pil dewa 9 putaran. 1000 botol pil dewa 8 putaran. 100 benih Tao. 1000 botol sari ilahi terbaik. Ditambah 5 artefak tingkat kaisar. Aku tidak salah dengarkan?
100 pil Dewa Sembil itu adalah benda ilahi yang bahkan mungkin tidak bisa dihasilkan dari pemurnian ratusan tungku. Yang bisa dihasilkan, ada juga 5 artefak tingkat kaisar. Ini bukan hadiah. Ini benar-benar seperti mas kawin kan? Sepertinya rumor itu benar. Keluarga Jun dan keluarga Ye mungkin akan melakukan gerakan besar. Bisa jadi pernikahan. 10 kepala keluarga Fang berkata. Keluarga Fang mempersembahkan 10 benih tau. 100 botol sumsum ilahi terbaik. 100 pil ilahi tingkat 6. 1 tungku pil tingkat 6. 10 gulungan resep pil tingkat 6. Baiklah, tidak perlu membacakan sisanya. Apa maksudmu? Tetua memberi perintah. Biarkan saja hadiah ucapan selamat dari keluarga Fang di sana. Hahaha. Aduh, siapa yang begitu tidak sopan? Inikah cara keluarga Jun menjamu tamu? Penghinaan hari ini. Aku akan mengingatnya. Hahaha. Salam kepada Yang Mulia Putra Dewa. Yang Mulia, ini adalah hadiah kecil yang dikumpulkan oleh kami para murid cabang. Mohon diterima. 5 tahun tidak bertemu, gadis kecil berkuncir 2 saat itu juga sudah dewasa. Alam roh sepertinya dia telah menderita banyak selama beberapa tahun terakhir. Terima kasih atas perhatian Anda. Aku akan menerima barang ini. Bangunlah semua, aku akan segera kembali. Rambutmu masih cocok seperti dulu. Ah, Kak Aileen. Apa yang dibisikkan gadis suci padamu? Hahaha. Ya, cepat katakan. Wow. Tidak ada apa-apa. Tampaknya prestise tuan kecilku cukup tinggi. Bahkan gadis kecil pun terpesona. Prestise tinggi adalah hal yang baik. Tapi mengapa kamu selalu menambahkan milikku setiap kali? Tapi tuan kecil adalah milikku. Oh tidak. Seharusnya aku yang menjadi milik tuan kecil. Hahaha. Jun Wenhan. Saat ini menghentikan jalan adalah untuk bertukar pukulan atau ceramah. Aku sudah mendengar rencanamu dari tetua. Kau tahu keluarga Fang datang untukmu. Masih ingin berhadapan langsung. Keluarga Fang dan keluargaku Jun memang adalah musuh bebuyutan. Kali ini kau mundur. Aku yang akan bertindak. Keluarga Fang meskipun telah merosot, masih seperti unta kurus yang lebih besar dari kuda. Kau seharusnya tidak bertindak gegabah seperti ini. Tersenyum tanpa suara. Keluarga Fang datang untukku, tapi aku juga pergi untuk keluarga Fang. Kau tahu Fang Seng itu sudah berada di alam roh. Bukan hanya musuh bebuyutan. Kali ini ada juga dendam pribadi. Mereka ingin menyentuhku, dan membuat salah satu temanku beruban dalam semalam. Aku harus melampiaskan amarah ini. Apakah kau yakin? Ada. Hati Tao tertinggi, naga iblis abadi, ditambah kekuatan api hati. Menantang melampaui tingkatan. Apa yang aku takuti? HMPH aku keturunan keluarga Jun. Tidak mempermalukan nama putra dewa. Jika kau tidak sanggup, panggil saja aku. Sisanya serahkan padaku. Tuan muda, tahanlah. Rencana kita lebih penting. Penghinaan ini akan kubalas berlipat ganda. Terima kasih atas kehadiran Anda di tengah kesibukan Anda. Untuk merayakan ulang tahun ke-10 Liunian. Pesta hari ini akan saya pimpin. Nyonya terlalu sopan. Merupakan kehormatan bagi kami untuk diundang. Hahaha. Selalu beredar kabar bahwa yang membangkitkan prasasti ilahi adalah putra dewa ini. Benar atau tidaknya, sulit dikatakan. Fenomena gerbang ilahi 10 tahun lalu bertepatan dengan waktu kelahirannya. Kemungkinan besar tidak salah. Konon ini adalah tubuh suci bawaan janin Dao yang langka dalam 10.000 tahun. Hari ini aku harus melihatnya dengan baik. Aku tahu kalian semua punya banyak pertanyaan tentang Liunian. Jika demikian, mengapa tidak bertanya langsung padanya?
Di hari ulang tahunmu, kenapa memakai serba hitam? Aku suka. Apakah ada yang dikatakan oleh suara Dao Agung? Ada. Mereka bilang, pergilah beritahu dunia siapa aku. Hei, kalau begitu pergilah. Aku adalah Jun Liunian. Terima kasih semuanya telah datang ke pesta sekarang. Pesta dimulai. Wah, wah, wah. Ya Tuhan, aura seperti ini. Benar-benar pantas menjadi putra dewa keluarga Jun. Meskipun masih muda, tapi tekanan ini. Aku khawatir di masa depan akan menjadi keberadaan yang dipuja oleh semua makhluk. Aura ular guntur abadi. Ternyata begitu. Apakah itu dia? Bukan aku memanggil Jun Liunian. Tapi aku adalah Jun Liunian. Meskipun hanya berbeda satu kata, tapi menarik. Hahaha. Keponakanku ini memang tampan. Keluarga sudah berulang kali mendesak agar kau membawanya kembali untuk tes darah. Aku tidak akan membawanya ke keluarga Chu. Aku tahu kau punya keluhan tentang kejadian dulu. Tapi bukankah sekarang semuanya sudah baik-baik saja? Jika dia terdeteksi. Jika terus bicara, aku akan mengusirmu.